Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Paguyuban Seni dan Tradisi Sasana Setia Dharma Nusantara bekerja sama dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Plemahan Kabupaten Kediri untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada adik Dira dipersilakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3, 4, mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta. Kepada adik Bagas dipersilakan. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih disampaikan kepada adik Dira dan adik Bagas. Selanjutnya izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah demo sekaligus pelatihan, dan terakhir adalah penutup.
Untuk pembukaan sudah kita laksanakan. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama dari Ketua Paguyuban Seni dan Tradisi Sasana Setia Dharma Nusantara. Kepada Bapak Prayit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, selamat pagi, dan selamat sejahtera. Di pagi hari ini, dari Paguyuban Seni dan Tradisi Sasana Setia Dharma mengadakan pelatihan batik yang kerjasama juga dengan SMP 1 Pelemahan Kabupaten Kediri, yang mana yang perlu kita ketahui bahwa Sasana Setia Dharma ini bukan hanya istilahnya apa ya, kalau kita bahasa seni katanya hanya karawitan dan sebagainya, atau itu. Enggak, kita punya 3. Jadi ekonomi, ya, termasuk juga sudah ada kaitan dengan beberapa ekonomi sampai ke beberapa apa ya, pedagang, sampai nantinya ke ekspor pun sudah ada. Kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk dulu juga mengangkat desa-desa yang tertinggal itu sebenarnya yang terpencil, tidak dikenal, mau kita juga kita angkat. Tapi kembali lagi tergantung dari masyarakat itu sendiri. Ini tentang ekonomi. UKM sudah kita rangkul juga, ya. Terus sosial kita waktu pandemi pun sering mengadakan sosial. Jadi berbagai bantuan yang kita berikan, termasuk dulu itu bekerja sama dengan beberapa komunitas, salah satunya juga dari PB Ansor, ya. Terus pengusaha muda, PHRI, Perhimpunan Hotel Resto Kediri, ya. Jadi banyak komunitas kita yang kita rangkul. Kenapa? Jaringan itu memang kita perlukan. Suatu saat kita itu membutuhkan sesuatu akan gampang, ya. Itu tentang sosial. Nanti juga ada beberapa sering mengadakan bantuan-bantuan ke anak yatim piatu. Nah, ke depan ini kita programkan juga, tapi tidak perlu kita omongkan. Kadang-kadang kalau kita omongkan tersendat juga, ini sering terjadi, ya. Itu yang kaitan dengan sosial. Nah, budaya itu, di dalam budaya itu ada beberapa seni juga. Dari berbagai seni, dan dulu kita awalnya itu mengangkat anak jalanan yang ada di perempatan Kertosono, ya semuanya ya kembali lagi, mau ndak kita angkat kan gitu, ya. Nah itu berlatih di sini, mau kita angkat, kita carikan, terus keroncong juga. Nah, karena apa? Sebenarnya kita itu kaya, tapi tidak bisa menikmati kekayaan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Itu yang harus kita cari. Nah, itu nantinya dari berbagai bakat, utamanya anak-anak muda atau milenial, ya. Jadi kita adakan pelatihan-pelatihan itu nanti mengurangi, kadang-kadang anak sekarang itu cuek, ya. Kalau kita katakanlah di warung itu aja sudah tidak kenal dengan yang lain, ya
fokusnya di HP aja, jadi cuek. Ini yang terjadi, nanti dirubah untuk masa depan dari anak-anak itu sendiri. Jadi ya alhamdulillah ini dengan SMP 1 pelemahan ini semoga nanti bisa bekerja sama bareng-bareng ya untuk memajukan Kediri. Nah, diawali dari yang kecil ya. Nanti bagaimana koordinasi kita dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Pelemahan. Nah, nanti karena saya ada di Pelemahan, ya otomatis ini potensi yang ada di sini ini sebenarnya harus kita angkat. Dulu di Mbogo ini juga gitu, ya. Kita belikan alat untuk latihan, ya. Tutor kita ambilkan, ya. Itu usaha, kemungkinan ibu-ibu itu biar ada sampingan. Itu pun juga tidak jalan. Nah, akhirnya saya berpikir siapa yang mau saja. Nah, siapa yang mau. Jadi kita sayangkan kalau kesempatan ini tidak kita manfaatkan ya, dan kita membangun Kediri. Salah satunya ini batik. Salah satu. Ini Bapak ini sesuai dengan namanya. Ya. Berbagai itu bisa. Berbagai bisa. Apa saja, Pak? Seni ukir juga, batik. Meliput juga menjahit, pola, desain. Ya, banyak sekali. Kalau dihitung ada 16 keterampilan. Nah, ada 16 keterampilan, Bu. Jadi nanti coba kita berikan apa saja yang ada. Nanti bakatnya anak SMP itu yang mana? Nanti kita bisa kerjasama. Jadi sesuai dengan namanya, ini namanya Pak Bakat. Nah itu ya, jadi kedepannya bagaimana kita utamakan dulu lingkungan kita, karena kita sudah kemana-mana itu ya tidak gampang susah, tapi banyak susahnya daripada gampangnya. Mungkin semoga yang ini yang gampang aja nanti ya. Jadi perjuangan kita itu sudah 10 tahun, Bu. Dulu 5 seni itu kita tampilkan ya. 5 seni itu kita tampilkan dalam 1 malam. Kita dengan beberapa keamanan itu sudah tidak ada masalah. Jadi kita selalu hubungan yang baik. Nah, itu. Jadi kedepannya saya kira itu ya, untuk awali dari SMP Pelemahan 1 ini nanti bisa dikembangkan ke SMP yang lain. Nanti bakat adik-adik itu cara mengangkat, kita adakan event ya, kita adakan event, kita lombakan, otomatis itu nanti ada semangat dari adik-adik itu belajar sesuai dengan bakatnya. Nah itu nanti kerjasama dengan SMP 1 Pelemahan Kediri. Jadi nantinya Bu SMP 1 itu sebagai panitia juga. Nah itu. Nah, jadi untuk Sasana Setia Dharma ini legalitasnya jelas sudah ada. Kita legalkan tahun 2020. Sebenarnya kita sebelumnya sudah babat lama tapi belum kita legalitaskan. Alhamdulillah. Dan ini ahli kelong ini ya, morenga. Jadi untuk kecantikan, untuk teh dan sebagainya ini termasuk beberapa buah yang nanti kalau dicam atau dicor itu bisa sesuai dengan rasanya asli itu. Dan kalau rencana kita mau grup kita mau
avokat tepung ya kalau tidak salah. Jadi banyak Bu, kita banyak sekali. Nah ini silakan nanti dimanfaatkan dari murid-murid Ibu ya. Itu yang punya bakat kerjasama yang baik. Nah, itu salah satunya itu. Jadi bila mana ada salah dan kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya adanya seperti ini. Semoga program kita itu bisa maju dan menambah potensi-potensi ekonomi yang ada di Kediri. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Disampaikan terima kasih kepada pimpinan pusat Paguyuban Sasana Setia Dharma Nusantara. Begitu luhur, begitu menyentuh untuk upaya mengangkat seni dan tradisi yang tadi sudah disampaikan, tidak hanya tari, tidak hanya drama, tapi melalui kreativitas yang lain, salah satunya adalah batik. Di mana kita ketahui bahwa batik sudah menjadi warisan dunia yang sudah ditetapkan tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya non-bendawi. Untuk selanjutnya, sambutan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pelemahan, Kabupaten Kediri, Ibu Pembina, Bu Mary, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pelatihan membatik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Paguyuban Sasana Setia Dharma yang telah memberi kesempatan bagi sekolah kami, bagi beberapa siswa-siswi yang mewakili dari 1.000 lebih siswa kami. Di sini kami mendatangkan sebanyak 15 anak yang nantinya akan mengikuti kegiatan pelatihan membatik. Tidak hanya membatik saja, yang nantinya mungkin ilmu-ilmu yang kita peroleh dari sini akan bisa diamalkan, dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Selanjutnya di sini kami juga mengapresiasi segala kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh paguyuban ini guna mengangkat budaya dan tradisi yang ada di Kediri ini. Terutamanya nanti sebagai pelopor siswa-siswa kami untuk bisa menjaga tradisi dan budaya bangsa kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan ilmunya membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Mary selaku pembina kesiswaan, yang mana beliau sudah memberikan kesempatan pada anak-anak, pada pihak lain untuk mengembangkan diri bersama, melestarikan seni dan tradisi. Sambutan yang ketiga adalah dari instruktur, dari ahli tentang membatik. Barangkali tidak seluruhnya, hanya pengantar saja, di mana nanti untuk acara demo dan pelatihannya bisa untuk acara yang keempat. Ini katanya langsung praktek. Sekarang siap. Saya mau interview dengan monggo, Pak. Dipersilakan.
pembimbing Siap. SMP 1 Pelemahan Kabupaten Kediri. Monggo, Bu. dipersilahkan. Nun sewu, Bu. Ini kan sementara kan membatik ini kan. Nah, membatik termasuk songkok ini juga nanti kita adakan pelatihan juga. Nah, kemungkinan kan dalam 1 minggu itu kan ada apa ya, seragam khas ya. Nah, suatu saat itu kan dari adik-adik ini bisa membuat batik seperti apa khas SMP Pelemahan kan, pakai ini ya. Ini salah satu apa? Saya dulu pertama pakai ini tuh ditanya mau tanggapan di mana katanya itu ya. Nah itu kalau kita kembangkan, kita tunjukkan kepada masyarakat, saya kira nanti masyarakat juga akan mengapresiasi dan mengikuti. Kira-kira seperti apa, Bu Mary? Oke, mungkin nanti untuk gambarannya setelah dari sini di kegiatan pelatihan membatik, mungkin nanti di sekolah ada kegiatan ekstra atau pelatihan, kita adakan pelatihan khusus. Jadi nanti untuk menggali bakat dan minat dari anak-anak, terutama yang nanti di sini bisa diajarkan ke teman-temannya. Terus untuk pembuatan batik dan songkok itu mungkin nanti bisa dijadwalkan dalam 1 bulan berapa kali pemakaian songkok, atau setiap waktu memakai baju khas, nanti memakai songkok untuk yang laki-laki. Jadi mereka memakai hasilnya sendiri. Betul, ya. Jadi sebenarnya songkok ini tidak harus laki-laki semua. Mungkin ada ciri seperti yang itu kalau dipakai perempuan itu walaupun pakai jilbab itu juga bagus juga. Jadi yang tidak ada ininya, ya, yang tidak ada tutupnya, yang gitu itu bisa untuk wanita. Nah, maksud kita seperti itu. Jadi nanti produk dari SMP 1 Pelemahan Kabupaten Kediri ini, ya, ini nanti bisa kita yang mencarikan salah satunya pemasarannya, ya. Jadi kalau Pak Bakat ini, saya kira kalau ada sekian pesanan itu tidak mampu. Nah, paling enggak itu ada apa ya, dari sekolah ini, dari masih murid ini bisa sudah mendapatkan penghasilan. Itu bagaimana caranya? Kita nanti yang memprogram. Saya kira gitu. Yang penting ada dukungan dari Bapak Ibu pembina dari SMP 1 Pelemahan Kediri. Itu Bu kira-kira. Ya, mungkin seperti apa lagi? Mungkin ada masukan atau usulan? Monggo. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti siswa-siswa selain menggali bakat dan potensinya juga untuk kegiatan ekonomi, untuk mencari penghasilan sejak dini dipelajari tentang misalnya kewirausahaan seperti itu dari hasil karyanya sendiri. Ya, terima kasih Bu. Nanti salam untuk salam kepada, karena kemarin itu Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan, tidak bisa datang, tidak bisa hadir. Hanya perwakilan nanti salam sama Bapak atau Ibu Kepala Sekolah? Bapak Nur Salim. Oh, Bapak Nur Salim ya, sama Bapak Ibu pembina yang ada di SMP 1 Pelemahan Kediri. Nanti saya akan koordinasi juga sama Bapak Kepala Sekolah untuk kemajuan SMP 1 Pelemahan Kediri. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya acara pelatihan membatik pada hari ini akan dimulai dan langsung dipraktekkan oleh Pak Bakat beserta krunya, dan sekaligus nanti kepada anak-anak mempraktekkan secara langsung ilmu yang diperoleh hari ini melalui beliau Pak
Pak Bagat. Dan selanjutnya kegiatan pada pagi hari ini secara seremonial bisa diakhiri. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa acara yang pada pagi hari ini didukung sepenuhnya oleh Paguyuban Seni dan Tradisi Sasana Setia Dharma Nusantara, SMP Negeri 1 Pelemahan, Kabupaten Kediri, Sekolah Adiwiyata, TV Budaya Nusantara, Red News, Berkarya untuk Negeri, Kantor Advokat Rahmat Ardianto SH, MH, CIL, dan rekan. Kedai Pare Ayam Panggang. Dan terakhir Shinsu Moringa Indonesia. Demikian acara pada pagi hari ini kita tutup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan lilin malam ini kepada media itu diperlukan pengetahuan, yaitu agar kita bisa tahu caranya untuk mengaplikasikannya kepada media yang kita inginkan. Karena selama ini mungkin berkembang pengetahuan batik itu sebatas kain, mungkin ya. Ini yang sering saya amati. Saya pun sebenarnya baru dalam hal mendalami batik ini. Tapi sepengetahuan saya memang selama ini batik itu hanya sebatas kain medianya. Jadi sedikit sekali para pembatik atau pengrajin batik yang mau mengungkapkan bahwa batik itu sebenarnya bisa diaplikasikan kepada media yang kita inginkan. Nah, saya kira para siswa-siswi ini sangat beruntung karena bisa ikut serta dalam melestarikan budaya Nusantara yang memang ini warisan asli Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO yang tadi dipaparkan oleh Pak Guru tadi. Jadi ada modul yang memang harus dipelajari sedikit. Apa itu batik, seni apa, alat-alat yang dibutuhkan. Nah, termasuk canting. Kalau kita mengenal batik itu ada beberapa jenis batik ya. Ada batik tulis, batik printing atau batik cetak. Jadi karena sekarang ini perkembangan zaman, orang memproses batik itu supaya cepat, maka diadakan printing. Sebenarnya batik itu aslinya tulis kalau nenek moyang dulu kita. Batik tulis. Nah, batik tulis pun kalau orang yang nggak ngerti bisa dikatakan apa? Batik printing pun atau batik cetak itu pun kalau orang yang belum paham mengenai batik disangka itu batik tulis karena memang ada tulisan di situ. Nah, nanti kalian anak-anak bisa berkreasi bagaimana pengaplikasian daripada media-media ini supaya lebih bagus, supaya lebih kelihatannya memang seninya itu ada gitu dapat. Jadi bukan hanya sekedar seni saja, batik ini nanti bisa menjadi keterampilan buat kalian. Jadi suatu saat mungkin ya namanya perkembangan, kalian pengen mencari income lewat batik juga bisa. Asal kita sudah tahu bagaimana cara membatiknya. Nah, mungkin
kita langsung itu aja ya, apa kalau memang ini nanti langsung kepada praktek. Nanti bisa langsung tanya jawab. Kalau praktek kan nanti lebih hidup gitu, maksudnya lebih bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, karena kan nanti punya improvisasi sendiri. Setiap orang tuh pasti punya ciri khas sendiri dalam pengaplikasian batik itu. Ada ujungnya lubang, dan ini ada kapiler. Jadi nanti pegangnya itu nggak gini jatuh ya, karena sifat malam cair itu kan cair. Jadi apa? Permukaan malam cair gimana? Rata. Jadi nanti sudah ada sebagian. Jadi ada 2 teknis di situ. Jadi teknis batik malam padat atau teknis batik tulis ya, itu. Jadi batiknya berupa malam padat. Ini dicairkan dengan melalui pemanasan. Boleh di kompor, boleh bikin sendiri. Nanti saya ajari juga kompor yang sederhana, dari kaleng bekas bisa, dari peralatan dapur kobokan itu ya juga bisa ya. Ini malamnya begini bentuknya. Ini lilin malam padat, bukan malam-malam waktu ya. Ini malam ini lah, malam lilin. Itu. Lalu ada beberapa nomor untuk canting. Jadi nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 itu lubangnya kecil. Jadi untuk isen-isen nantinya. Kalau yang besar biasa dan lajim itu dibuat ngeblok, dan nomor 2, 3 itu lajim dipakai sebagai kelowong, malam kelowong, canting kelowong. Jadi nanti sudah ada di beber. Nah, itu. Nah, ini namanya kelowong, untuk ngelowong. Jadi nanti ini sudah dipadukan antara malam cair dingin dengan malam cair panas. Jadi nambahi gambar. Nanti tambahi ya. Jadi langsung nanti digambar, diwarna, dikunci, selesai. Sudah. pelatihan membatik sudah berjalan dengan lancar. Harapannya nanti anak-anak semakin bisa mengembangkan kreativitasnya dalam kegiatan untuk membatik dan bisa memberikan ilmu yang diperoleh hari ini untuk teman-temannya nanti di sekolah. Jadi mungkin nanti diadakan ada ekstra membatik secara rutin, pertemuan setiap minggu. Kemudian nanti ada pameran hasil karyanya anak-anak yang diagendakan setiap bulannya. Bisa
lilin, mengenal cara-cara membatik, di mana saja bisa membatik dan lain-lain. Bisa juga menghiasi warna atau ya seru mewarnai, kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain juga.